Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 12 MIPA 3 akan menampilkan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kewajiban sebagai warga negara. Saya Dea Putri Nabila. Saya Erika Julia Putri. Saya Mika Fidelma. Dan saya Cynthia Dewi Oktaviani. Apa sih pelanggaran HAM itu? Pelanggaran HAM adalah perbuatan suatu individu atau kelompok baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang dapat mengurangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok. Sedangkan pelanggaran kewajiban adalah perbuatan seseorang maupun kelompok yang tidak menaati aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Kasus pertama, pelanggaran HAM. Peristiwa kemalingan terjadi di Pasir Randu pada pukul 2 dini hari. Terdapat dua pelaku memasuki rumah korban melewati jendela kamar yang tidak tertutup. Sedangkan dua pelaku lainnya menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Kedua pelaku masuk, lalu mengambil handphone korban yang sedang tertidur lelap. Kedua pelaku melihat korban kedua, lalu mengambil handphone di ruang TV. Namun ketahuan oleh korban kedua yang belum tertidur. Karena pelaku membawa benda tajam, korban tidak melawan kedua pelaku dan membiarkan mereka membawa handphone. Pelaku hendak mencuri motor korban. Namun, ada warga lain di sekitar rumah. Alhasil, para pelaku pun berhasil kabur. Korban pertama bangun dan memanggil bantuan. Sedangkan korban kedua masih kaget dan terdiam. Kasus kedua, pelanggaran kewajiban. Kasus ini terjadi di Kampung Onyam, Sukabakti. Seorang warga sempat sedang berjalan di sekitar sawah pada pagi hari. Tidak ada yang aneh ia menemukan kantong plastik besar yang berisi sampah terletak di pinggir sawah. Warga tersebut memberitahu orang-orang yang tinggal di dekat sawah. Warga pun bekerja sama untuk membersihkan sampah tersebut. Kejadian itu terjadi selama beberapa hari berturut-turut. Warga pun merasa risih dan mulai menyelidiki tentang siapa yang membuang sampah sembarangan. Akhirnya beberapa warga berpartisipasi dalam pencarian pelaku di malam hari. Pelaku pun berhasil ditemukan saat sedang membuang sampah di dekat sawah pada malam hari. Ternyata pelaku bukan warga kampung Onyam. Pelaku juga sengaja membuang sampah pada malam hari agar tidak ketahuan oleh warga sekitar. Akhirnya pelaku ditegur oleh warga agar tidak berbuat demikian lagi ke depannya. Kira-kira apa ya penyebab dari kasus-kasus tersebut? Mari kita selidiki. Faktor internal. Pertama, kedua kasus pelakunya sama-sama mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat hak orang lain. Pada kasus kemalingan, pelaku mengambil hak milik korban tanpa memikirkan apa yang akan terjadi pada korban. Pada kasus kedua, pelaku sangat tak acuh akan hak milik warga yang tinggal di sekitar sawah dan pada lingkungan yang ia cemari. Pelaku hanya memikirkan bagaimana cara menyingkirkan sampah dari hadapannya. Kedua, minimnya kesadaran para pelaku sebagai seorang yang berbangsa dan bernegara. Mengapa? Pada kasus kemalingan, para pelaku dengan seenaknya mendobrak masuk ke properti korban, yang mana itu adalah hak milik korban yang wajib dihormati. Para pelaku pun mengancam korban dengan senjata tajam, yang mana melanggar hak korban untuk merasa aman di rumahnya sendiri. Pada kasus kedua, pelaku tidak mau tahu akan diapakan sampah yang ia buang sembarangan oleh warga sekitar. Pelaku hanya membuang apa yang harusnya menjadi tanggung jawabnya, lalu pergi begitu saja. Semua pelaku di atas bahkan tidak peduli bahwa ada hukum yang berlaku atas setiap pelanggaran yang mereka lakukan, padahal mereka hidup di negara hukum. Faktor eksternal. Adapun sebab kasus kemalingan dari faktor luar yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Sejak awal corona, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaannya. Tidak sedikit orang yang tidak bisa membiayai hidup mereka perharinya. Maka dari itu, tidak sedikit pula orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Saya memikirkan solusi yang cukup tepat untuk mengatasinya. Untuk kasus kemalingan, Anda dapat melaporkannya ke lembaga kepolisian terdekat. Lalu tak lupa untuk meningkatkan keamanan dengan mengadakan siskamling. Memberitahu warga setempat untuk selalu menggembok pagar, mengunci pintu, serta menutup rapat jendela ketika hendak pergi atau tidur. Jika memang perlu, pasanglah CCTV di sudut atas pojok bangunan. Untuk kasus membuang sampah sembarangan di sawah, jika memang terjadi berulang-ulang dan pelakunya belum tertangkap juga, segera laporkan ke lembaga kepolisian terdekat. Lalu menyediakan banyak tempat sampah terlebih di daerah sekitar sawah. Mengedukasi orang-orang melalui spanduk yang dipasang di sekitar sawah yang berisikan tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya.
Pasanglah pagar di sekitar sawah agar orang yang hendak menyampah menjadi kesulitan. Jika dari kedua kasus tersebut pelakunya sudah tertangkap, Anda bisa membawa pelaku untuk bertemu saya di pengadilan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.